Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin, guru PAI SDT Islamia Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada hari ini akan melakukan video pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja sebagai mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023. Ini tanggal 25 Agustus 2023 dengan tema pesan-pesan pokok surat Al-Falaq dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua setelah kemarin kita bertemu pertemuan yang pertama, dan hari ini kita akan lanjutkan. Sebelum kita masuki materi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk doa kelas. Anda Devi, silakan pimpin doa. Attention, ready. Mana ready-nya? Ini. Tepuk rapi. Rapi. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ada yang nggak masuk hari ini siapa? Masuk semua. Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Alhamdulillah, anak hebat, anak soleha hebat. Baik, anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, membuatkan profil Pancasila kita agar tumbuh terus nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dari pandu ibuku. Dan bangsa
tepuk P5 dipimpin Nanda Devi, silakan. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, anak-anak, ya, tadi kita sudah tepuk P5. Selanjutnya kita untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita murojaah dulu satu surah, yaitu surah Al-Falaq yang akan kita pelajari nanti. Silakan ikuti bacaan surah Al-Falaq berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasidin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita sudah baca Quran, alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan Quran kita tadi surah Al-Falaq insyaallah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari adalah pesan pokok surat Al-Falaq. Ya, bukan pesan pokok surat Al-Falaq. Sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan menanyakan sebagai pertanyaan pemantik untuk anak-anak semua. Ada yang tahu surat Al-Falaq surat yang keberapa? Surat 113. 113. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, Al-Falaq surat yang Al-Falaq artinya ada yang tahu? Waktunya subuh. Waktu subuh. Oke, betul. Berapa ayat surat Al-Falaq? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, ada yang tahu nggak pesan pokok yang akan kita pelajari atau kandungan surah Al-Falaq kira-kira apa? Ada yang tahu? Satu aja. Ya, belum ya? Oke, salah satunya adalah keras lagi, kurang keras. Sikap berlindung diri kepada Allah. Betul, sikap berlindung diri kepada Allah. Tepuk tangan. Nah, ya. Baik, tujuan pelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, peserta didik dapat menunjukkan sikap apa? Berlindung diri kepada Allah sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Falaq. Jadi kalau kita sudah belajar surat Al-Falaq, kita akan paham makna surat Al-Falaq, kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan bahwa Al-Falaq itu adalah anjuran Allah untuk kita berlindung diri dari kejahatan makhluk-makhluk Allah seperti syaitan, jin, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga kita setiap kali melakukan perbuatan tidak lepas berdoa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok atau kandungan surat Al-Falaq. Ini yang kita akan pelajari pada hari ini, ya. Baik anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar apa surah Al-Falaq juga, tapi cara membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar, dengan kaidah tajwidnya. Ada berapa tajwid yang ada dalam surah Al-Falaq setidaknya? Kemarin yang kita pelajari ada 3, betul. Apa saja? Qalqalah, betul. Yang kedua izhar, betul. Yang ketiga ikhfa, ya. Itu. Jadi ada 3 paling tidak bacaan tajwid yang ada dalam surah Al-Falaq yang minggu lalu kita sudah pelajari, dan hari ini kita belajar pesan pokok surah Al-Falaq. Nah, anak-anak,
pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan menggunakan metode problem based learning, di mana kalian akan mengidentifikasi, kalian akan berdiskusi dengan teman sebangku kalian, satu kelompok berdua saja ya. Kalian berdiskusi, kalian akan mengidentifikasi ya. Kalian akan menganalisa pesan-pesan surat Al-Falaq. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kemudian setelah kalian menganalisa, kalian tugasnya adalah presentasi ke depan. Presentasi apa? Presentasi hasil diskusi kalian kelompok tadi, yaitu menganalisa pesan-pesan pokok surah Al-Falaq. Kalian bacakan apa saja yang kalian dapatkan. Paham semua? Paham. Oke, siap, kita mulai ya. Oke, kita lihat sini ya. Nah, yuk kita perhatikan gambar. Nah, kita ada gambar sini ya. Nah, sebelum kita masuk materi, lihat, ini ada pesan. Kalian menganalisa gambar ini. Ya, kalian tugasnya adalah menganalisa. Yuk kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, anak sedang apa? Ada yang tahu? Berdoa. Yang kedua, ada gambar apa? Gambar jin atau iblis atau makhluk Allah yang jahat ya, bentuknya aja. Serem nggak? Serem. Nah, kira-kira pesan apa yang ada di gambar pertama? Apa pesannya? Selalu berdoa, betul. Kepada siapa? Allah. Kalau pesan yang kedua, kita harus menghindar dari apa? Dari godaan setan, godaan iblis, jin dan lain sebagainya. Kita harus berlindung diri. Kita harus menghindar dari mereka. Ya, bagaimana caranya? Tadi berdoa, betul. Kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian, jawabannya tadi yang setelah kalian mengamati gambar, jawabannya adalah betul. Anak sedang berdoa. Kenapa kita harus berdoa tadi? Agar terlindung dari yang kedua tadi, apa itu? Makhluk-makhluk Allah yang jahat tadi ya, seperti setan, iblis ya. Nah, kemudian pertanyaan, nih ya, tadi yang saya tanyakan, surat apa yang akan kita pelajari hari ini? Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq surat yang keberapa? Betul. Pesan apa yang terdapat pada surat Al-Falaq? Satu saja. Perintah Allah agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Betul. Tepuk tangan kita semua. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi kita adalah surah Al-Falaq. Sebelum kita lanjut, pesan apakah yang ada pada surah Al-Falaq? Di depan ada apa? Ada surah Al-Falaq. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu surat Al-Falaq yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca tadi adalah surat Al-Falaq. Yang akan kita bahas hari ini adalah pesan-pesan pokoknya, kandungan dari makna surat Al-Falaq itu sendiri. Coba kita lihat ya. Oke, anak-anak. Nah, coba kita lihat pesan-pesan pokok surat Al-Falaq di sini. Ya, coba lihat ya di media kita yang sudah ada di layar.
4 pesan pokok surat Al-Falaq. Yang pertama, perintah Allah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan apa saja? Ayo, kejahatan iblis, syaitan, jin, gitu ya, atau kejahatan dari makhluk berjenis manusia, kejahatan orang yang ingin mencuri atau ingin merampok kita dan lain sebagainya. Maka pesan pokok yang pertama adalah kemanapun kita jangan lupa berdoa. Setiap melakukan kegiatan jangan lupa berdoa. Minimal kita baca Bismillah. Kalau kita sudah baca Bismillah, artinya kita sudah menyertakan nama Allah di setiap langkah kita. Insya Allah akan berikan perlindungan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, di saat malam banyak binatang bahaya yang keluar, dan kejahatan pun keluar biasanya di waktu malam. Biasanya orang mencuri di malam atau di siang? Biasa malam, tapi ada juga siang hari kan ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sihir. Bagaimana cara kita berlindung atau mendekatkan diri kita kepada Allah? Bagaimana caranya? Banyak ya. Ada sholat, zikir dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari sifat dengki. Apa itu dengki? Ada yang tahu dengki? Sifat iri. Sifat iri, betul. Sifat yang tidak senang melihat orang yang mendapatkan nikmat banyak. Ada temannya lagi punya sesuatu yang baru, dia mulai nggak senang. Nah, itu iri, dengki. Nggak boleh ya. Nah, anak-anak sekalian, lihat situ. Apa saja usaha kita agar terhindar dari? Coba Pak Guru mau tanya, apa saja usaha kita agar bisa terhindar dari kejahatan makhluk yang Allah maksud tadi dalam surah Al-Falaq? 1. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, betul. Yang kedua, apa usaha kita? Banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, banyak berzikir. Nah, setidaknya ada 3 hal ini jangan kita tinggalkan. Ya, kita banyak sholat, kemudian banyak zikir, banyak baca Quran, maka insya Allah kita akan terhindar dari segala macam bentuk kejahatan-kejahatan makhluk yang Allah maksudkan tadi. Ya, begitu anak-anak ya. Insya Allah. Baik anak-anak. Nah, jadi itu gambar yang ada di media di depan tadi di atas, bahwa apa saja usaha kita agar terhindar dari kejahatan makhluk yang Allah maksud dalam surah Al-Falaq. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Itu ada gambar anak yang sedang sholat. Yang kedua, tuh ada anak yang sedang baca Quran atau ngaji. Banyak baca Quran. Yang ketiga, banyak berzikir. Maka kalau 3 hal ini kita lakukan, maka insya Allah kita terhindar dari segala kejahatan makhluk yang Allah maksudkan tadi dalam surah Al-Falaq. Anak-anak, tadi kita sudah menyebutkan 4 pesan pokok surat Al-Falaq. Tadi yang pertama adalah, ada yang masih ingat? Bahwa surat Al-Falaq adalah pesannya perintah Allah supaya kita mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, di saat malam banyak kejahatan. Yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kita juga harus menghindar dari sikap dengki atau orang dengki kepada kita. Nah, selanjutnya surat Al-Falaq juga termasuk surat Muawizatain. Apa itu Muawizatain? Ya, surat Muawizatain adalah surat yang terdiri dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Gitu ya. Kita disunahkan membaca surat-surat tersebut, yaitu sebelum tidur kita disunahkan membaca 3 surat tadi. Surat apa saja? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi sebelum tidur anak-anak baca doa itu, baca surah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad ya.
Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu baca ayat kursi. Untuk apa? Untuk kita terhindar dari segala macam mimpi buruk, kejahatan makhluk, tidur kita jadi nyenyak. Oke, ada yang ditanyakan dari 4 pesan pokok yang tadi Ustaz sampaikan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ustaz yang bertanya. Apa usaha kita agar terhindar dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat? 1. Tidak boleh meninggalkan sholat. 2. Banyak baca Quran. 3. Banyak berzikir kepada Allah. Pintar, berjam. Nah, anak-anak sudah kita pelajari. Nah, sekarang tugas kalian, ya, anak. Saatnya kalian mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kalian tugasnya adalah menjodohkan. Ada gambar, kemudian ada bacaan surah Al-Falaq. Kalian tarik gambarnya, ya, sesuaikan dengan bunyi ayatnya atau bunyi suratnya. Sudah bisa? Siap? Siap. Oke, Ustaz bagikan, Pak Guru bagikan. Kerjakan ya. Bagikan. 2, 1. Dua, kasih ke temannya. Kemudian yang ini, silakan ke belakang, terus, cukup. Ini lagi kan? Kurang, cukup? Kurang, satu lagi. Oke, sudah cukup? Pas? Kurang? Oke, pas oke ya. Coba, ada satu lagi. Oke, sudah paham ya apa tugasnya? Menjodohkan. Ada gambar yang sudah tersedia di LKPD kalian. Kalian garis mana gambar yang menunjukkan tentang berlindung diri kepada Allah. Mana gambar yang sedang anak yang sedang apa namanya itu? Tuh, menghindarkan diri dari segala macam makhluk jahat dan sebagainya. Oke, selamat mengerjakan. Baik, sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Alhamdulillah, tugas hari ini selesai. Nanti setelah ini Ananda Devi ambil punya temannya. Nah, setelah ini anak-anak, tugas kalian adalah berkelompok satu bangku, ya, satu kelompok berdua sebangku aja. Jadi, nih satu bangku berdua, satu kelompok dua orang ya. Satu kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang. Tidak usah membentuk kelompok, tapi teman sebangkunya adalah kelompok kalian. Tugas kelompoknya apa, Pak Guru? Tugas kelompoknya adalah kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian, menganalisa pesan-pesan pokok yang sudah Ustaz jelaskan tadi, yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian kalian tuliskan, tuangkan di kertasnya. Nanti tugas akhirnya adalah presentasi ke depan. Di depan Pak Guru, di depan teman kalian. Siap semuanya? Siap. Kurang semangat. Siap semuanya? Siap. Oke, Ananda Devi silakan diambil punya teman LKPD temannya. Nah, selanjutnya Pak Guru bagikan LKPD kelompoknya. Satu kelompok 2 orang ya. Siap-siap. Ya.
Ambilan ada Devi, jalan ambil punya temannya dari depan lah, dari depan sini. Ya. Terima kasih Nada Devi yang sudah mengambil LKPD temannya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah kerja kelompok, diskusi kelompok. Kalian menganalisa pesan pokok surah Al-Falaq. Kemudian tugas akhirnya adalah kalian presentasi ke depan guru dan di depan teman kalian. Bacakan pesan pokok apa saja yang terdapat pada surat Al-Falaq. Siap semua? Siap. Oke, Ustaz bagikan ya. Ada yang 2 orang satu kelompok, ada yang 3, nggak apa-apa ya. Nah, ini berdua, kemudian bertiga, berdua ya, berdua, bertiga, kemudian tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya ya. Bagikan ke belakang. Satu, saya berdua ya, kamu berdua ya. Oke, sudah dapat semua ya. Nah, selanjutnya silakan kerjakan diskusi kelompok dengan satu kelompoknya. Kemudian kalian analisa pesan pokok surah Al-Falaq tadi apa saja. Setidaknya ada 4 tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Setelah kalian diskusi, kalian analisa, kemudian kalian hafalkan. Nanti tugas akhirnya maju ke depan, presentasi di depan kelas, di depan guru dan temannya. Siap ya? Ya, selamat mengerjakan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian siap-siap nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, kelompok 3 dan seterusnya. Dan dianalisa apa saja pesan pokok yang tadi sudah kita pelajari. Lalu nanti akhir dari tugas kalian adalah kalian mempresentasikan. Anak, waktu sudah habis diskusi kalian, diskusi kelompoknya. Saatnya kalian presentasi ke depan, di depan kelas, depan Pak Guru dan depan temannya. Silakan kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan maju. Ya. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi kelompok 1 yang sudah berdiskusi tadi dengan kelompoknya, membacakan hasil diskusinya, pesan pokok apa saja yang ada pada surah Al-Falaq. Silakan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Agak keras suaranya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan Pesan pokok surat Al-Falaq. Perintah Allah terhadap umat Islam. 2. Di saat malam banyak binatang yang bahaya. 3. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sihir. 4. Kita juga harus menghindar dari sifat dengki. Oke, tadi teman-teman 4 pesan pokok yang disampaikan oleh teman kita tadi, ada yang kurang nggak? Tidak ada. Oke, itu dari teman-teman tidak ada, tapi dari Pak Guru ada. Yang mana? Perintah Allah terhadap umat Islam. Perintah apa? Agarnya tidak terbaca oleh teman kita ya tadi yang nomor 1. Nah, belum lengkap. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Perintah Allah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Ya, kurang lengkap tadi ya. Nggak apa-apa, udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju, kelompok 2. Selanjutnya kita dengarkan kelompok 2 presentasi hasil diskusinya setelah selesai menganalisa pesan-pesan pokok surah Al-Falaq. Silakan Nanda Devi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan membacakan pesan pokok surat Al-Falaq. 1. Perintah Allah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan. Nomor 2. Di saat malam banyak binatang bahaya yang keluar dan penjahat pun melakukan kejahatan biasanya di waktu malam. Ketiga, kita harus mendapatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sihir. 4. Kita juga harus menghindari sifat dengki dan orang-orang dengki terhadap kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Cukup? Lengkap? Nggak ada yang ketinggalan? Cukup lengkap sekali ya. Nah, kalau kelompok 1 tadi hanya yang pertama yang kurang lengkap, yaitu agar senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan. Nah, tadi kelompok 2 presentasinya sudah cukup lengkap sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya Nabi. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan pokok surat Al-Falaq. Pertama, perintah Allah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan. 2. Di saat malam banyak binatang bahaya yang keluar dari penjahat pun melakukan kejahatan biasanya di waktu malam. 3. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sihir. 4. Kita juga harus menghindari sifat dengki dan orang-orang dengki terhadap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan nomor 3. Lengkap ya, tidak ada yang ketinggalan. Bagus, good job. Silakan duduk. Oke. Alhamdulillah tadi sudah kalian menunjukkan hasil diskusi kelompok kalian tentang kalian menganalisa pesan-pesan pokok surat Al-Falaq. Ternyata cukup mudah kan ya kalau didiskusikan dengan teman. Itulah namanya metode pembelajaran dengan metode problem based learning, di mana kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian apa saja masalah-masalah atau apa saja pesan-pesan pokok dalam surah Al-Falaq sehingga kalian bisa presentasi di depan kelas tadi. Alhamdulillah presentasinya luar biasa bagus-bagus. Tepuk tangan kita semua. Nah, baik teman-teman semuanya, anak-anak sekalian, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi sedikit ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau menjawab? Pesan pokok apa saja yang ada pada surah Al-Falaq? Yang pertama, pesan yang pertama ada yang bisa jawab? Perintah Allah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan. Betul. Pesan yang pertama adalah perintah Allah kepada umat Islam agar senantiasa berlindung dari bentuk kejahatan. Yang kedua, ada yang bisa jawab? Di saat malam hari banyak kejahatan. Betul. Yang ketiga, ada yang bisa jawab? Yang ketiga, silakan. Mendekatkan diri kepada Oke, yang ketiga apa? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat? Ya, jawab. Yang keempat? Ya, silakan. Kita harus menghindari sikap dengki. Oke, Pak Guru tanya lagi. Apa sih usaha kita agar terhindar dari kejahatan makhluk? Jawab. Banyak berzikir. 2. Banyak baca Quran. 3.
Jangan tinggalkan sholat. Itulah nak ya, anak-anak sekalian, pentingnya kita sholat agar apa? Satu, terhindar dari segala macam kejahatan. Ya, manfaat kita banyak berzikir, kita dekat kepada Allah, Allah akan berikan perlindungan. Tiga, kita banyak baca Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi pelindung kita, menjadi syafaat kita. Oke? Siap banyak baca Quran? Siap. Siap banyak berzikir? Siap. Siap tidak meninggalkan sholat? Siap. Oke ya. Nah, setelah kita refleksi tadi, Ustadz tanya lagi, Pak Guru tanya, ada yang belum paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ya, belum paham? Dengki itu apa sih? Dengki itu apa sih? Oke, pertanyaan tentang dengki. Baik, arti dengki apa, Ustadz? Nah, dengki adalah rasa tidak senang. Jadi ada seseorang merasa dengki kepada temannya. Ya, apa itu dengki? Tidak senang. Contoh, ada teman yang mendapatkan nilai bagus. Dia dengki, dia nggak senang. Dia dapat nilai bagus. Nah, mulai, ya. Rasa tidak senang. Atau ada temannya punya barang baru, juga sama, dia merasa nggak senang. Nah, ini adalah dengki. Dengki juga disebut dengan iri. Nah, dengki itu kata Rasulullah dalam hadisnya, jauhilah sifat dengki, karena dengki adalah ibarat api membakar kayu bakar. Sehingga ibarat api membakar kayu bakar yang dimaksud adalah perbuatan baik kalian, pahala yang kalian dapatkan itu akan hilang kalau kalian dengki. Ya, tuh pahala yang kalian dapatkan, kalian dengki akan hilang bagaikan api memakan kayu bakar. Ya, jadi paham sudah ya, dengki apa? Rasa tidak senang. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Baik anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang pesan-pesan surat Al-Falaq ya sudah selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita tutup seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ananda Devi, pimpin doa kembali. Session ready. Ini mana? Ini demokratis. Rapi. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Terima kasih semuanya atas perhatian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.